warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiawati dengan nomor NIM 290205021. Prodi Akuntansi, mata kuliah Etika Bisnis oleh dosen pengampu Bapak Roma Iskandar SEMM. Semester 1 Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Etika Bisnis oleh dosen pengampu Bapak Roma Iskandar SEMM. Pada video kali ini saya akan memberikan contoh kasus pelanggaran dari etika bisnis yang pernah terjadi di dunia bisnis. Dalam berbisnis, tindakan elegan dan kejujuran perlu digunakan. Para ahli menyebutnya dengan istilah etika dalam berbisnis. Hal ini hampir sama dengan etika profesi lainnya yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Namun, yang membedakannya adalah dunia bisnis didominasi oleh para pengusaha yang notabene membuat sendiri aturan dan etika dalam berbisnis tersebut. Pelanggaran etika bisnis saat ini makin banyak terlihat. Terdapat beberapa aspek yang diperlukan dalam meminimalisir pelanggaran etika bisnis yang kini jamak dilakukan oleh para pembisnis dan pihak yang terkait di dalamnya. Etika bisnis ialah metode yang digunakan perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Proses tersebut yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Seluruh proses ini mencakup bagaimana perusahaan menjalankan bisnis secara adil, mematuhi hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Namun, terkadang kita bisa memungkiri bahwa masih banyak perusahaan baik skala besar ataupun kecil masih enggan untuk menerapkan etika bisnis dalam menjalankan usahanya. Tindakan yang tidak etis yang dilakukan oleh perusahaan akan memancing tindakan balasan dari konsumen ataupun masyarakat dan akan sangat kontraproduktif. Misalnya melalui gerakan pemboikotan, larangan beredar, larangan beroperasi, dan sebagainya. Dan tentu saja hal semacam ini akan menurunkan nilai dan citra perusahaan di mata para stakeholdersnya. Persaingan antar bisnis membuat perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar dalam memperoleh keuntungan, seringkali melakukan pelanggaran etika dalam berbisnis. Bahkan terkadang melanggar undang-undang ataupun norma-norma yang berlaku. Seperti kasus yang sedang menimpa PT Tirta Fresindo Jaya yang merupakan anak perusahaan Mayora Group yang memproduksi air minum kemasan Le Mineral dalam menjalankan roda bisnisnya. PT Tirta Fresindo Jaya diduga menggunakan cara-cara yang menurut masyarakat sekitar pabrik tidaklah etis dan sangat merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Menurut dugaan, pabrik PT Tirta Fresindo Jaya yang beralokasi di Kecamatan Baros melakukan tindakan privatisasi air dengan menutup 8 mata air sumber pertanian warga sekitar untuk kepentingan perusahaan. Hal ini menyebabkan lahan sawah warga tidak terairi sejak perusahaan ini berdiri. Dari peristiwa tersebut, terang saja memicu demo besar di lokasi pabrik oleh aliansi masyarakat dan mahasiswa yang menuntut penutupan pabrik tersebut. Permasalahan antara warga dengan PT Tirta Fresindo Jaya yang merupakan salah satu anak dari perusahaan Mayora Group ini bermula pada tahun 2012. Waktu itu, pihak PT Tirta Fresindo Jaya datang ke dua wilayah yakni Kecamatan Baros, Serang, dan Kecamatan Cadasari Pandeglang, dan berencana akan membangun gudang di wilayah tersebut, sehingga warga kehilangan 17 hektar areal persawahan dari rencana 32 hektar yang akan dibangun perusahaan diperuntukkan sebagai gudang. Namun, dengan seketika izin areal tersebut berubah menjadi pabrik pengelolaan air minum kemasan setelah mendapat izin dari Dinas Tata Ruang dan Tata Wilayah melalui SK nomor 600/642.B/SK DTKP/X11/2013
yang imbasnya adalah sumber mata air yang biasa digunakan warga untuk kegiatan sehari-hari menjadi turun drastis. Hal ini jelas melanggar Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 3/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Kabupaten Pandeglang yang menyatakan bahwa kawasan Cadasari merupakan kawasan lindung geologi yang memiliki beberapa titik mata air. Di sisi lain, secara demografi dan monografi wilayah ini juga diisi dengan kearifan lokal, di mana banyak pendidikan pondok pesantren yang melahirkan para ulama-ulama, santri-santri. Bahkan, wilayah ini merupakan sentral kawasan lahan pangan yang berkelanjutan. Profesi masyarakat lebih didominasi oleh petani. Sejak saat itu, gelombang penolakan terus berdatangan baik dari masyarakat Cadasari dan Baros maupun dari elemen organisasi masyarakat lainnya. Dengan berbagai penolakan dan protes yang dilakukan masyarakat tersebut, akhirnya Bupati Pandeglang yang waktu itu masih dijabat oleh Erwan Kurtubi yang mengeluarkan pembatalan izin perusahaan melalui SK 0454/1669/BPPT/2014. Pembatasan ini diperkuat dengan himbauan oleh Ketua DPRD Pandeglang agar pembangunan pabrik tersebut dihentikan. Ya teman-teman, dari permasalahan yang terjadi, penulis menganalisa bahwa terjadi indikasi pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Tirta Fresindo Jaya. Di antara bukti-buktinya adalah yang pertama, mengacu konstitusi agraria di Indonesia bahwa bumi termasuk tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan sumber kekayaan agraria yang harus dilindungi oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA Nomor 5/1960. Oleh karena itu, seharusnya PT Tirta Fresindo Jaya tidak melakukan eksploitasi dan privatisasi sumber mata air. Uang merupakan sumber kekayaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang kedua yaitu warga Cadasari dan Baros yang sebagian besar merupakan petani telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 19/2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani atau Undang-Undang Perlintan dalam bentuk kepastian hak atas tanah dan lahan pertanian, namun hak telah oleh PT Tirta Fresindo Jaya. Yang ketiga yaitu hak agraria. Petani Cadasari dan Baros yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan telah direnggut oleh PT Tirta Fresindo Jaya, di mana harusnya aktivitas pembangunan lainnya harus menjamin perlindungan fungsi lahan pertanian yang ada. Solusi dan penyelesaian masalah. Adapun solusi dalam pelanggaran akan etika bisnis yang dilakukan oleh PT Tirta Fresindo Jaya terhadap masyarakat agar masalah ini bisa segera terselesaikan adalah yang pertama, jajaran kepolisian yakni Polda Banten dan Polres Pandeglang agar segera membebaskan 3 orang warga Cadasari Baros yang telah ditetapkan sebagai tersangka tanpa proses hukum yang jelas. Yang kedua, pihak kepolisian Polda Banten dan Polda Pandeglang untuk segera menghentikan tindakan penyisiran yang dilakukan ke rumah-rumah warga sehingga meninggalkan teror dan ketakutan di kalangan warga. Yang ketiga yaitu pihak kepolisian Polda Banten dan Polres Pandeglang untuk segera memproses tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT Tirta Fresindo Jaya yang telah merampas hak-hak agraria warga Cadasari Baros. Yang keempat, PT Tirta Fresindo Jaya agar menghormati surat Bupati Pandeglang oleh Erwan Kurtubi nomor 0454/1999/BPPT/2014 tertanggal 21 November 2019 perihal penghentian kegiatan
Investasi PT Tirta Presindo Jaya. Ada beberapa saran yang penulis usulkan agar masalah privatisasi air oleh PT Tirta Presindo Jaya segera terselesaikan. Yang pertama, Pemda Pandeglang dan Serang beserta jajaran yang terkait harus segera mengambil langkah-langkah tegas guna menghentikan kegiatan privatisasi sumber mata air yang dilakukan oleh PT Tirta Presindo Jaya. Yang kedua, Presiden, Gubernur, dan Bupati harus menjamin prioritas pemenuhan dan penghormatan hak-hak dasar warga Cadasari Baros atas kekayaan agraria, bumi, tanah, air, dan udara, dan seluruh kegiatan alam yang terkandung di dalamnya sebagai sumber keberlangsungan dan keberlanjutan hidup, baik sebagai petani di sekitar wilayah kawasan Cadasari sebagaimana telah diatur oleh konstitusi. Oleh karena itu, segenap elemen bangsa, publik secara luas khususnya masyarakat, banteng utama bersama-sama mengawal dan menjadi bagian dari perjuangan warga Cadasari Baros. Memastikan keadilan agraria di wilayah Cadasari dan Baros dapat dipenuhi. Harapannya agar semua pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti dalam menjaga hak-hak agraria dan keberlangsungan hidup warga Cadasari Baros dengan bersama-sama terus mengawal perjuangan warga Cadasari Baros untuk menyelamatkan tanah, air, dan ruang hidup mereka. Ya teman-teman, itulah video dari saya tentang contoh kasus pelanggaran dari etika bisnis yang pernah terjadi di dunia bisnis. Penulis berharap semoga video ini dapat memberikan kita sisi positifnya pada masalah yang telah terjadi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.